kembali lagi bersama saya di Dapur Fitri guys. Kali ini Dapur Fitri mau berbagi ya menu tradisional yang rasanya mantap, 3 jempol guys, enak banget. Nah, saya bikin ini ya versi onigiri, tradisional Indonesian onigiri, tapi kita buat versi kita sendiri. Oke, mari kita simak ya. Di sini saya membutuhkan 300 gram ketan ya. Kalian boleh campur sedikit dengan beras. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai berasnya 100, sisanya 200-nya ketan ya. Itu sesuai selera kalian juga. Pilihlah ketan yang baik. Cuci, rendam kurang lebih minimal 2 jam ya. Boleh semalaman, itu terserah aja. Nah, ini saya pakai juga daun pandan. Ini kita mau kukus terlebih dahulu ketannya ya. Panaskan langsungnya. Setelah dia panas, kita masukkan ini beras yang sudah bersih, sudah direndam ya, dan sudah ditiriskan. Oke, kita masukkan ke sini ke langseng yang sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Ini pakai daun pandan sedikit ya biar wangi. Kalian juga boleh menggunakan salam ya, selain daun pandan, salam juga boleh. Kalau misalnya sarangannya, bolongannya terlalu besar, dialasin bawahnya. Ini saya pakai daun pisang. Kalau nggak ada, boleh pakai. Ada tuh kain ya, kain sarangan juga ada yang jaring-jaring kecil. Nah, ini kita kukus kurang lebih sekitar 25 menit ya. Apinya digedein, boleh. Oke, kita tunggu itu sebentar ya guys ya. Kenapa ketan ini kalian campur sedikit dengan beras? Satu, supaya tidak terlalu lembek. Nah, untuk kedua juga kalau misalnya kalian buat jual ya, kan harga beras dan ketan itu lebih murah beras ya. Jadi untuk menyeimbangkan harga supaya harganya nggak terlalu mahal. Oke. Nah, berikutnya kita mau bikin serundengnya guys. Nah, ini serundengnya kita pakai ini kurang lebih 1 butir kelapa. 1 butir kelapa dikerik dulu kulit arinya ya, jadi dia bersih. Diparut memanjang. Oke, ini 1 buah kelapa ukuran sedang, kurang lebih kalau ditimbang ini 500 gram ya. Oke, kemudian untuk bumbunya saya pakai ebi guys, supaya rasanya khas pakai ebi ya. Enak pakai ebi. Ebinya kurang lebih ini 30 gram. Oke, di sini saya pakai juga gula merah. Gula merahnya kurang lebih 15 gram. Ada garam ya sesuai selera, pakai kunyit sedikit tadi buat ketannya. Cabenya ini sesuai selera kalian juga. Di sini saya pakai keriting campur rawit, itu totalnya 50 gram. Oke, bawang merah, bawang putihnya masing-masing 50 gram. Terus pakai juga santan. Santannya saya pakai santan instan supaya memudahkan kalian juga ya yang mau coba di rumah. Santan instan ini kurang lebih 130 ml. Oke, nanti kita campur dengan air. Oke, atau misalnya kalian gunakan 300 gram santan sedang. Oke, berikutnya kita mau iris-iris ininya nih, bawang merahnya ya. Bawang merahnya diiris halus terlebih dahulu. Mau kita buat bawang goreng ini ya. Kalau kalian sudah punya stok bawang goreng, nggak masalah ya, kalian nggak harus bikin bawang gorengnya. Jadi alangkah indahnya kalau mau bikin itu serundengnya udah ready. Nah, serundeng ini juga selain kalau kalian makan dengan ketan, pakai nasi juga enak loh. Oke. Nih. Berikutnya saya mau blender ininya, ebinya. Selanjutnya ebinya ini kurang lebih sekitar 30 gram ya. Setelah kalian cuci, kemudian kalian rendam ya, kalian tiriskan, selanjutnya dihaluskan sampai halus. Ebinya kita haluskan ya sampai halus banget ya.
sampai dia halus. Kemudian lanjut ya guys, kita iris-iris ini daun jeruk. Sebenarnya sih selera mau daun jeruknya diiris atau gede-gede juga nggak ada masalah. Ini saya iris ya. Sambil nunggu si ketannya ya. Ketannya kita kukus. Dikukus terlebih dahulu. Kita iris-iris daun jeruk. Ini 3 lembar ya. Kebetulan daun jeruknya dapet yang gede. Jadi 1 daun jeruk itu biasanya 4 yang kecil. Dicincang halus. Kalau daun jeruknya segar itu lebih bagus lagi. Nah ini daun jeruk satuin ke kelapanya. Oke, next. Berikutnya ya. Kita rebus ini santan instan 130 ya. Dia 2 yang segitiga itu 65 kali 2 130. Pakai air kurang lebih 200 ya. 200 gram atau 200 ml sama aja. Ini airnya setelah kita panaskan, kita masukin si santan kentalnya. Kocok-kocok sayang ya. Nah. Oke, berikutnya lanjut ya. Kita mau haluskan bumbunya. Nah, ininya halus aja tuh guys, halus. Sampai kayak bubuk. Nah, ini untuk bumbunya kita pakai blender ini nggak apa-apa ya. Ini karena chopper, jadi saya petikin biar membantu pekerjaannya dia. Cabenya selera ya, kalau suka pedas. Kalau menurut saya sih emang agak enak, ada rasa pedes-pedesnya. Ini saya pakai 50 gram dicampur rawit. Totalnya 50. Suka pedas tambah sok boleh ya. Ini bawang putihnya potong kasar aja. Bawang putihnya juga 50 gram. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai 50 semua ya. Nah. Oke. Boleh kasih minyak sedikit ya untuk membantu pekerjaan si chopper. Kasih minyak dikit. Haluskan sampai halus. Dihaluskan sampai halus. Kemudian ini 5 gram garam kita tambahkan ke santan yang tadi kita masak ya. Berikutnya kunyit kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh kalau kalian mau warnanya kuning. Tapi kalau kalian mau putih aja nggak usah dikasih ya. Oke, kita masukin garam sama kunyitnya. Aduk-aduk.
Tadi udah panas banget ya. Nah, untuk warnanya sesuai selera kalian juga ya. Oke, ini kita didihkan lagi ya. Kecilin aja karena sambil nunggu ketannya. Oke. Kita masih tunggu. Kita mau bikin bawang goreng terlebih dahulu ya. Kalau kalian yang mau tahu bagaimana cara bikin bawang goreng yang renyah, kriuk, linknya di atas ya. Saya udah pernah bikin tutorialnya. Untuk ini kita bikin sedikit aja ya. Kalau yang ini bawang gorengnya sederhana aja ya guys. Saya nggak pakai apa-apa. Hanya bawang merah yang diiris-iris tipis ya. Panaskan terlebih dahulu minyaknya. Pergunakan minyak yang cukup ya. Sebenarnya minyaknya lebih banyak dari ini juga nggak masalah. Karena sisa dari goreng bawang itu minyaknya enak banget. Apalagi buat bikin sambal matah ya, saya juga pernah bikin tutorialnya, linknya di atas ya. Ya, kita goreng ya bawangnya. Diaduk-aduk guys supaya matangnya merata ya. Bawang goreng sudah on the way. Nah ini ya udah kita angkat ya. Angkat terus ditiriskan. Ini bawang gorengnya udah jadi ya. Oke, selanjutnya tadi santan yang udah kita masak ya, bersama dengan garam dan kunyit. Itu kita pindahkan ya ketannya yang udah kita kukus kurang lebih 25 menit. Pindahkan ke sini. Tuh, biarkan dia meresap di santannya. Tandanya ini ketannya udah agak lengket-lengket tapi dia belum matang. Jadi statusnya setengah matang. Biarkan dia meresap santannya. Baru nanti kita kukus 2 kali ya. Kita kukus 2 kali. Nah ini sampai dia airnya meresap semua ke ketan. Baru nanti kita kukus lagi untuk kedua kalinya. Oke, tungguin ya. Nah sekarang guys, ini ketannya udah meresap dengan santannya ya. Setelah dia meresap, itu apinya nggak perlu dinyalain. Jadi tadi ketika dia sudah mendidih, matikan, masukkan ketannya, biarkan dia meresap. Setelah meresap, baru kemudian kita kukus untuk kedua kalinya. Oke, siapkan kukusannya. Didihkan terlebih dahulu. Ini airnya sudah panas ya. Kemudian kita pindahkan aronan tadi. Ini tadi udah dingin ya. Kita masukin aronannya. Masukin ke sini. Ini kita kukus untuk kedua kalinya sampai dia matang ya. Kurang lebih sekitar 30 menit, nanti dicicipin. Kalau udah nggak kletas-kletis, udah empuk, tandanya dia udah matang. Oke. Selagi kita tunggu ketannya matang guys, sekarang kita mau bikin serundengnya ya. Pertama-tama kita gongseng. Kita masak ininya nih, bumbu halusnya tadi tanpa minyak ya. Ini saya menggunakan wajan anti lengket ya. Kita matengin dulu ya ininya ya, bumbu halusnya ya. Ini kita gongseng, kita gongsok bumbu halusnya sampai aromanya enak. Nah ini guys, perhatikan ya bumbunya ini, bumbu halusnya dia sudah, warnanya sudah menjadi lebih cerah daripada tadi ya. Itu tandanya dia sudah matang. Berikutnya kita masukkan
si ebinya, garam ya, ini kurang lebih 7 gram, dan berikutnya gula merah 15 gram atau sesuai selera ya. Daun jeruknya boleh dimasukin juga. Kemudian terakhir ininya nih, apa namanya nih, kelapa parut beserta daun jeruk yang tadi sudah kita cincang terlebih dahulu ya. Nah, ini kita aduk sampai rata semuanya. Dan ini kita aduk-aduk sampai kering. Sampai semua rata, dia kering, itu selesai. Nah, ini butuh waktu ya guys, makanya tadi saya bilang kalau misalnya bikin serundeng ini mendingan sekalian banyak ya, karena dia bisa di stok. Oke, saya lanjut dulu ya sebentar ya, ngeringin ini ya. Nanti kalau udah kering kita lihat hasilnya. Oke, diaduk-aduk, diaduk-aduk terus pelan-pelan, pakai api kecil aja, jangan sampai gosong. Ini guys, serundengnya sampai enteng begini ya. Jadi kalau diaduk-aduk itu dia udah ringan dan dia ini kering ya. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita masukin si bawang gorengnya. Kemudian gula putihnya ini saya pakai kurang lebih 100 gram ya. Untuk 1 buah kelapa, kita aduk lagi. Nah, ini nggak perlu lama-lama. Sebenarnya seperti ini pun sudah jadi ya guys. Sudah jadi, ini sudah bisa digunakan. Nah, tapi kalau buat snack box itu saya biasanya di blender lagi. Ini setelah rata, kita matikan api. Selanjutnya kita blender supaya sedikit halus ya. Kita blender supaya kalau halus tuh dia lebih enak. Blender halus ya, seperti ini. Blendernya nggak usah lama-lama. Nah, nih jadinya seperti ini. Tuh. Ya, dia kering. Nah. Ini untuk ketannya udah dikukus 2 kali ya. Kita angkat ke sini. Oke. Nah, tips dari saya, kalian juga harus menyesuaikan ya kualitas dari ketan kalian masing-masing dan banyak airnya. Memang di situ dibutuhkan trial gitu ya. Nah, kalau misalnya dia agak kelembekan, dikurangin aja sedikit airnya. Oke guys. Nah, sekarang saya mau sharing bagaimana kita membuat si ketan serundeng atau onigiri ala-ala tradisional Indonesia ini jadi cantik ya. Ini ketannya harus kita tunggu agak sedikit dingin dulu, jangan sampai dia panas-panas kita packing, oke? Ini ketannya udah dingin. Saya mau sharing bagaimana saya membuat ini packaging yang lucu ya, imut. Dan ini menaikkan kelas si ketan serundeng itu loh guys. Jadi bentuknya mirip-mirip onigiri. Nah, kita menggunakan plastik ya, plastik bening seperti ini. Ukurannya kurang lebih ya, ini kayaknya 10 ya, 10 cm atau 8 sampai 10 cm. Panjangnya ini kurang lebih 12 ya. Pertama kita masukkan terlebih dahulu serundengnya. Pakai sendok kecil ya. 2 sendok teh.
kurang lebih atau menurut selera. Tekan-tekan ke dalam sampai membentuk kerucut seperti itu ya. Kemudian kita masukkan si ketannya. Nah, ketannya masukinnya juga sedikit-sedikit. Nih. Kembali lagi juga sesuai selera dan sesuai dengan harga jual. Bentuknya ya yang imut-imut aja guys. Ini kurang lebih 3 sendok ya. 3 sendok. Ini dibilang sendok makan tapi lebih kecil. Sendok medium lah. Kurang lebih ini 4 sendok saya nih. Ya. Kemudian ini diurut-urut ke bawah gitu loh. Diturunin ke bawah supaya ujungnya itu membentuk seperti kerucut ya. Seperti ini, diisi ke bawah plastiknya, tarik-tarik ke bawah, terus agak ditekan. Nah, kemudian seperti ini, kita belajar melipat. Seperti ini, jadi tengah ketemu tengah nih. Seperti ini. Baru kemudian ya. Ini sisanya kita lipat ke dalam. Sisanya lipat ke dalam. Kemudian dilipat ke atas. Kasih selotip. Jadi deh. Keren kan? Tuh bentuknya. Cantik banget. Ini pas banget kalau untuk menambah varian snack box kalian. Atau misalnya buat disuguhin ke tamu, buat bekal juga ini keren banget. Jadi kayak onigiri guys. Caranya gampang banget, kalian pasti bisa. Coba masing-masing di dapur kalian ya. Sharing bagaimana menurut kalian rasanya di kolom komentar bawah ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.